Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat GBI PRJ CK7, atau mungkin pemirsa atau subscriber YouTube GBI PRJ atau Instagram GBI PRJ. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman secara online. Bagaimana kabarnya? Tentunya kami berharap di masa PSBB ini kita semua aman dalam perlindungan Tuhan. Sehat dan tentu bukan hanya sekedar sehat, tetapi saya berdoa, kami berdoa teman-teman semua terus produktif di rumah, punya banyak quality time dengan keluarga. Nah, hari ini kita mempunyai acara yang sungguh spesial, mungkin belum pernah kami lakukan sebelumnya di gereja ini, yaitu kita akan melakukan yang kami beri nama Share and Talk Behind the Curtain. Nah, malam hari ini atau seminggu ini kita akan didampingi dengan tim yang luar biasa di gereja GBI PRJ CK7 Group. Nah, tim ini adalah tim yang bertanggung jawab atau tim konseptor dan executioner di balik semua acara-acara besar di gereja kami di CK7. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah pernah ke gereja kami, yang sudah pernah lihat atau jemaat yang sudah mengikuti semua acara-acara yang hadir setiap tahunnya, mungkin di cabang GBI PRJ dan di cabang-cabang lainnya yang ada di bawah CK7, pasti teman-teman bisa melihat bagaimana konsep dan ide-ide yang begitu kreatif bisa disuguhkan dan bisa menjadi pelayanan yang luar biasa, yang bisa menopang message firman Tuhan yang mau dibagikan. Nah, malam hari ini kita akan memulai hari pertama di mana kita akan membahas tentang tim kreatif ministry GBI PRJ Group CK7. Nah, bersama saya ada teman-teman di sini yang luar biasa, orang-orang yang sibuk, orang-orang yang bertalenta, tetapi bukan hanya itu, tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mungkin kita bisa berdoa sebentar, meminta Tuhan boleh memberkati acara malam hari ini. Kita mulai dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau baik. Tuhan, di masa pandemi ini kami percaya bahwa Tuhan, firman-Mu tidak terbataskan, pekerjaan-Mu tidak terbatas. Dan kami berdoa Tuhan melalui acara malam hari ini Tuhan, kami dari gereja CK7 boleh sharing tentang apa dalamnya persiapan kami Tuhan dalam melayani Engkau. Kami juga berdoa untuk semua pemirsa di rumah atau dimanapun mereka berada, Tuhan berikan mereka konsentrasi yang baik supaya mereka bisa belajar dan get something dari acara malam hari ini. Terima kasih Tuhan, take over, Tuhan berkati kami, narasumber, semua tim yang bertanggung jawab di belakang layar dan juga semua pemirsa di rumah. Kami berdoa di dalam satu nama yang sangat indah dan termanis dalam hidup kami. Nama Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman, mungkin sebelum kita mulai, teman-teman yang mengikuti acara malam hari ini, kami akan menyediakan ruangan untuk bertanya melalui YouTube dan juga melalui IG bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih detail lagi tentang materi malam hari ini tentunya. Jangan terlalu melebar, tetapi mari kita bisa stick with the materi yang kita bahas malam hari ini. Silakan bisa diketik di IG atau di YouTube. Nanti kalau misalnya mungkin ada waktu, kita bisa bahas beberapa pertanyaan yang dilempar. Nah, teman-teman, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tim kreatif CK7 adalah tim yang luar biasa. Bertanggung jawab atas semua event-event special presentation yang disuguhkan dalam pelayanan kami. Nah, terdiri dari orang-orang yang luar biasa tentunya, dan nanti kita akan perkenalkan satu-satu. Tetapi hari ini mungkin kita mulai dari kenapa tim ini bisa dibentuk, kenapa dan siapa yang membentuknya. Nah, kenapa tim ini punya dinamika yang luar biasa. Nah, malam hari ini mungkin saya akan bertanya sebagai host malam hari ini, akan bertanya kepada Ci Erna, orang yang luar biasa di gereja kami. Mungkin teman-teman jarang melihat beliau di depan layar, dan hari ini beliau bersedia untuk share pengalaman-pengalamannya yang luar biasa untuk kepada teman-teman. Kami berdoa teman-teman yang menonton, kami melakukan hal ini bukan untuk memperlihatkan kebaikan kita, kehebatan kita, bukan. Tetapi kami berdoa melalui masa PSBB ini, kami tetap produktif dan menjadi berkat. Dan malam hari ini tentang bagaimana kita bisa share kepada saudara-saudara, supaya saudara-saudara bisa belajar, dan juga teman-teman yang dari gereja lain juga nggak apa-apa. Belajar, dan mungkin kita bisa belajar juga dari pertanyaan-pertanyaan yang saudara lemparkan. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan pertama saya, yaitu tentang
tim kreatif GBIPRJ CK7. Nah, mungkin Cierna bisa jelaskan bagaimana asal muasalnya nih tim ini terbentuk. Ya. Shalom semuanya. Memang tim kreatif ini dibentuk dengan bukan yang khusus seperti gimana, tapi kita terbentuk karena ada event yang besar, di mana di sana kita kerjasama. Ya. Diawali dari tidak sebanyak ini orangnya tentunya ya, hanya beberapa orang, tapi dari tahun ke tahun kita selalu kerjasama dan kita merasa cocok, nyambung banget, ngomong sedikit kita udah ngerti nih maunya mana, ke arah mana. Jadi itu dimulai, saya ingat banget tuh pertama kali kita punya event yang sangat besar, pertama kali itu diadakan di PRJ Kemayoran di Hall D, CD, itu pertama kali acara besar yang kita adakan sana, dan di sana kita kerjasama. Saya dengan Koyan, dengan Cimeng, ngurusin lighting, LED semua sampai ke acara. Nah, dari satu acara itu berlanjut terus sampai berikutnya ada Indofest dan berbagai acara lainnya gitu. Yang luar biasa. Yes. Dan tentu pemirsa tahu kalau gereja CK7 selalu setiap tahun ada acara-acara seperti HUT dan conferences. Nah, malam hari ini kita akan kupas sedikit tentang apa yang terjadi behind the curtain, supaya teman-teman yang menonton bisa belajar secara excellent. Mungkin tidak seperti skala seperti kami, tetapi mungkin skala kecil di dalam cool atau project-project apa, mungkin bisa mendapatkan sesuatu malam hari ini. Nah, mungkin pertanyaan kedua yang saya akan tanyakan adalah kepada Cimei. Nah, Cimei mungkin bisa perkenalkan tim kreatif CK7 ya. Siapa dan kenapa mereka dipilih, dan mereka punya andil apa dalam tim ini? Mungkin Cimei bisa jelaskan. Thank you, Eradi. Sebenarnya Eradi, kita nih biasa-biasa saja, tetapi kita dipanggil Tuhan ya. It's a privilege buat kita. Dan menurut saya kita semua ini cuman unity-nya luar biasa. Ya, kita saling support ya, dan kenapa kita bisa terus year after year ya, bersama terus mempersembahkan sesuatu yang terbaik, always we give to God, karena kita punya hati yang a willing heart and an excellent spirit. We always want to give only the very best. Sehingga itu yang menyatukan kita. Dan setiap kita pribadi itu berbeda-beda. Kayak Ko Edi, you throw him anything, ya. Pokoknya begini ya, lagunya ini saya maunya pasti jadi. Jadi pemirsa, Ko Edi mungkin saya jelaskan sedikit. Ko Edi adalah orang yang in charge untuk Unified Dancers. Ya, Unified Dancers saya rasa mungkin salah satu tim dance terbaik Kristen di Indonesia mungkin ya, menurut saya ya. Dan ini adalah ketuanya. Nah, silakan. Terus kita juga ada Jackie. Ya. Now Jackie always cool, the coolest lady in PLJ. Soalnya apa ya? Dia sebenarnya menangani begitu banyak, dari kostum, dari cake, dari macam-macam props ya. Tetapi dengan tenangnya, saya nggak usah follow up terus. Tahu-taunya hari H siap. Wow, so excellent mungkin itu. Yes. Ya, silakan. Terus kita juga have Andreas, he's the music maestro. Ya. Saya tuh luar biasa kagum banget ya. Soalnya ya, dengan tema apapun, Andreas itu bisa menciptakan lagu yang luar biasa. Dan improvisasinya tuh luar biasa deh. Pokoknya keren. Oh, jadi Andreas itu yang menulis lagu dari nol, pemirsa ya. Bukan nyontek, tetapi benar-benar dibuat sendiri ya. Wow. Komposisi musik. Oke, berikutnya mungkin bisa diperkenalkan. Dan we have Truly kan, she always handles the singers. Vokalis, jadi ya vokalisnya. Jadi kalau kita punya tema ini, dia akan pilih siapa-siapa yang akan untuk singersnya, lead singersnya, terus mau gimana ya. So she's the lady behind.
Dan pilih lagu juga. Pilih lagu, ya, correct. And then we have Erna and her team, amazing team. Soalnya iya, multimedia itu luar biasa ya, dengan kreativitas yang macam-macam, dari video mapping, animasi, apapun. Tim multimedia PRJ menurut saya one of the best. One of the best. Wow. And then we have Mingus. Mingus is in charge of dekor. Ya. Kalau kita lihat dekor kita setiap tahun kan berbeda tuh, Radi, dan sangat bervariatif. Ya, bisa dari the 60s, to peranakan, to Taman Getsemani. We don't know. Depends on the Holy Spirit, right? Dan saya pernah dapat bocoran katanya Pak Mingus juga orang yang paling suka nego harga. Betul. Ya, talenta khusus. Jadi untuk tim kreatif harus mempunyai seseorang yang bisa memberikan harga yang terbaik untuk hasil yang terbaik. Ya, silakan And of berikutnya. course the last but not the least, our director yang punya talenta yang luar biasa. Soalnya bukan hanya di PRJ, cabang PRJ, tetapi cabang CK7 yang di Intercon, di Alam Sutra, di Saint Moritz, Cubic, Fluid. I don't know how he does it. Miracle Man. Jadi pemirsa bisa bayangkan di berbagai gereja dengan stage yang berbeda-beda, dengan dinamika yang berbeda-beda, kebutuhan yang berbeda-beda. Koyan ini adalah director untuk bisa bagaimana event itu bisa menjadi luar biasa. Wow, sungguh luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Nah, kalau boleh tahu, Cime, selain orang-orang yang luar biasa ini, apa pentingnya role pemimpin? Ya, kita sangat bersyukur. Soalnya pemimpin kita, Dr. Yanto, adalah seorang pastor yang benar-benar punya trust kepada kita. Memberikan kepercayaan. Yes. Dan juga memberi kita kesempatan untuk berkeliling, ya, untuk belajar dari yang performance di luar. Ya, mungkin benar ya. Benar. Jadi Dr. Yanto itu sangat support dengan kita. Jadi kayak contohnya ke Unified Dancer gitu, sangat mensupport Unified Dancer sampai kita dikasih kesempatan untuk belajar di luar. Bahkan kemarin kita unit tour, kita berangkat ke China, kita dikasih kesempatan untuk menonton satu pertunjukan yang dimana itu pertunjukan yang spektakuler. Jadi kita banyak belajar juga di situ. Belajar bagaimana penampilan dari dancernya, lightingnya, terus multimedianya, efek-efek apa yang akan ditampilkan, dan kita banyak belajar dari situ. Dan kita bersyukur sih bisa disupport sama Dr. Yanto. Wow, jadi sebagai kami kesuksesan tim ini tentu ada titik beratnya, yaitu bagaimana pemimpin kita satu mempercayai, itu mungkin satu poin yang besar yang kami sangat bersyukur untuk Dr. Yanto yang bisa mempercayai kami dan juga memberikan kesempatan untuk kami berkembang juga, memberikan kesempatan dan men-challenge kami. Kadang-kadang ada tema-tema yang luar biasa, itu yang membuat saya rasa tim ini bisa bertumbuh semakin baik dan semakin baik lagi setiap tahunnya. Nah, kalau boleh tahu, Cime, apakah tim kreatif ini ada orang-orang yang memang profesional di bidangnya atau apa? Mereka-mereka ini bagaimana bisa dipilih? Seperti tadi saya sampaikan, Eradi, kita ini cuman it's a privilege ya, kita dipilih. Apa yang membuat kita today bisa a success story itu lebih ke, kalau saya melihat setiap pribadi yang ada di sini, mereka tuh profesional. Ya, saya nggak perlu mesti follow up terus, tetapi pokoknya tahu mereka secara individual, mereka akan prepare dengan yang baik. Bukan yang baik aja, terbaik. Ya, professionalism. Terus yang kedua yang saya lihat, mereka tuh nggak ada merasa saya lebih baik tuh daripada yang lain. Bahkan sudah dipercayai event yang begitu besar tuh. Iya. They are all very humble. Ya, jadi kerendahan hati. Dan yang saya lihat, mereka tuh antara kita tuh saling respect. Ya. Jadi walaupun kadang-kadang ada
tensi yang tinggi, apalagi makin dekat. Tetapi ya, Jadi mutual respect. professionalism tadi yang pertama, lalu yang kedua tadi saya tangkap dari Cime adalah kerendahan hati, dan juga yang ketiga tentang respect, saling menghormati. Jadi teman-teman pemirsa, jika ingin mempunyai tim yang sukses dan solid dan bisa maju terus, itu 3 hal yang sangat dibutuhkan untuk setiap tim bisa menjadi tim yang luar biasa. Ya, nah mungkin saya akan lemparkan pertanyaan kepada Koyan. Nah, tim kreatif ini involvementnya sampai seberapa? Apa yang dikerjakan? Apa yang dipercayakan kepada tim ini? Tim kreatif ini kita khusus untuk CK7 aja ya. Dan puji Tuhan hanya CK7 aja. Kalau sampai keluar lagi CK7 udah agak. Jadi di event CK7 itu cukup banyak ya dalam setahun. Ada Good Friday, ada Ascension Day, ada Christmas, ada Hood, ada Chinese New Year. Belum lagi acara-acara khusus seperti Indofest dan Stronger Together. Sorry, Indofest itu apa? Mungkin bisa Indofest dijelaskan. itu acara conference anak-anak, guru-guru untuk anak, Conference untuk guru-guru sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu ya. Secara nasional. Secara kita invite speakers dari Amerika, dari Australia, cukup banyak. Dan juga Stronger Together Conference juga skala nasional juga. Ya, betul. Oke. So, a lot of events. Oke. Nah, tapi yang saya tahu di setiap event CK7 biasanya mempunyai warna khusus, yaitu kita mempunyai satu bagian di dalam rundown, yaitu yang kami beri nama special presentation, teman-teman. Nah, special presentation malam ini kita akan fokus kepada special presentation aja, supaya kita tidak terlalu melebar, karena saya tahu mereka adalah orang-orang yang sangat capable dan bisa bahas banyak materi. Tetapi malam hari ini izinkan saya untuk menyempitkan sedikit untuk kita fokus ke dalam special presentation. Nah, mungkin kita bahas dulu nih tentang overall picture, ya. Overall picture bagaimana special presentation itu tiba-tiba jadi, karena kalau sebagai jemaat atau sebagai tamu gereja yang datang, mereka hanya datang, wah, menikmati, mendengarkan firman Tuhan, bisa beribadah, itu luar biasa. Tetapi saya yakin pasti ada peluh dan darah yang dikeluarkan pada saat persiapan special presentation itu menjadi suatu dalam waktu 15 menit bisa menjadi wow, super wow. Nah, mungkin Koyan bisa jelaskan. Untuk satu event special presentation itu kita biasa tuh we take about 1 to 3 months preparation time. Jadi cukup lama. Jadi bukan singkat. Jadi cukup lama preparation time-nya. Jadi Special presentation itu berapa lama tuh? 15 menit. 15 menit Umumnya membutuhkan 15 waktu menit. 1 sampai 3 bulan. 3 bulan. 15 menit saja loh. Tergantung dari skala dari acaranya ya. Jadi kalau acaranya makin besar, kita butuh waktu lebih lama. Wow. Untuk preparation. Jadi awal tuh kita tuh cari pasti tema dulu. Ya. Tema once we get the theme, then we go and Cime will start doing the script. Ya. Yeah, script, and then it will be a work in progress for everybody. Everybody start doing their thing. Right? Maybe a month before the deadline, we start doing our final preparation, and then practice. Wow. Dan padahal terakhir adalah D-Day, our Hari H. presentation day, hari H. Ya. Nah, tadi menarik sekali tentang tema ya. Mungkin teman-teman jemaat CK7 atau pemirsa bingung ya, bagaimana kok bisa dapat tema setiap tahun berbeda-beda. Nah, mungkin saya lemparkan pertanyaan ini kepada Ci Erna. Gimana Ci, kita bisa, tim kreatif ini bisa merealisasikan temanya itu dapat dari mana? Ya, mungkin saya lebih spesifik ke HUT-nya PRJ karena itu event yang cukup besar. Nah, itu biasanya kalau untuk HUT nggak hanya PRJ sih, semua cabang itu kita pasti tetap mengacu pada visi gembala sidang yang selalu kita dapat setiap bulan di MTPJ. Nah, dari visi itu kita tuangkan dalam bentuk skrip dan itu menyatu inline semuanya. Termasuk kalau misalnya ulang tahunnya kita ulang tahun berapa, warnanya itu tematik, itu semua inline semua gitu. Semuanya kita pasti awalnya dari MDPJ dulu dapat visinya apa,
kita tidak akan ambil mentah-mentah visi itu, tapi diolah lagi sama Cimei yang menulis skrip. Nah, Cimei itu biasa minta hikmatnya itu lumayan itu ya, puasa dulu gitu kan, bikin skripnya gitu. Nah, nanti dari skrip itu Cimei akan ajak kita meeting nih, dapatnya gini-gini tema, dan tema kita selalu kan aneh-aneh gitu ya, maksudnya Lion from Judah apa gitu-gitu. Nah, itu biasa dari Cimei itu. Oke, jadi pemirsa yang mungkin tidak tahu apa itu MDPJ. MDPJ adalah Menara Doa Pelayan Jemaat untuk semua pelayan-pelayan yang ada di bawah naungan GBI Gatot Subroto. Jadi untuk CK7 khususnya kami sangat amat tunduk kepada visi itu, dan itu yang akan menjadi kerangka kerja kita juga dalam setahun ini ya. Jadi mungkin dari tema itu diambil, lalu mungkin kata-katanya dipercantik atau dibikin kreatif, supaya diolah, supaya lebih kekinian atau bagaimana gitu ya. Nah, dari tema itu bagaimana bisa jadi skrip, Cimei? Nahnya itu. Bagaimana untuk menjelaskan yang singkat kan, ya Radi? Benar-benar it's a challenge, dan buat saya itu saya benar-benar harus berdoa meminta anointing of God, urapan Roh Kudus untuk memberi hikmat, memberi kreativitas, dan bagaimana untuk merangkum itu tema sehingga message yang mau di-deliver dalam waktu 15 menit itu harus sampai ke jemaat. Ya. Dan tentu ada titip pesan dari kiri kanan teman-teman, mereka mau ide-ide yang setiap tahun berbeda, ya, yang harus novel, ya, dan harus ada wow efeknya. Jadi ini yang harus bagaimana ya untuk create, ya, dan tentu setelah skripnya keluar, saya harus juga meminta final input dari teman-teman. Dan kalau masih ada harus diedit, ya harus balik lagi ke drawing board, buat lagi sampai final. Jadi kalau masalah skrip itu berarti Cimei dan teman-teman memikirkan punchline-nya juga, message-message-nya juga gitu ya? Harus sesuai Alkitab. Harus ya sesuai kan? Alkitab, wow. Message-nya. Jadi tadi sesuai Alkitab, dapat visi juga, selaras dengan visi gitu ya? Betul. Wow. Jadi teman-teman, special presentation bukan sekedar show. Tetapi ada message di balik 15 menit yang luar biasa itu, ada message yang disampaikan. Nah setelah dari It's all about Him. It's all about God. Yes, all about Jesus. Nah setelah skrip itu mungkin draft udah jadi, apa mungkin dari musik atau vokalis bisa timpalkan? Biasanya kita setelah meeting skrip dengan Cimei, kita mulai tuh cari lagu. Terus habis itu tentukan kira-kira nanti bajunya singer seperti apa, terus mulai tentukan warna tema, terus mulai tuh inline kita dapat dekora kira-kira seperti apa. Nanti kalau minggu udah mikir tuh mesti ngundang vendor siapa gitu, dari lighting segala macam. Contohnya kayak kemarin yang pas tahun berapa tuh Paniko dapatkan visi The Year of a New Birth, tentang kelahiran yang baru. Kita pakai tema metamorfosis dari kupu-kupu, dari dia mulai dari kepompong sampai jadi kupu-kupu gitu. Jadi dari kelahiran. Iya betul seperti ini. Jadi mulai dari dekor, stage, semuanya bertemakan kupu-kupu gitu. Nah di sini ada storyline yang nanti kalau misalnya di jemaat yang masih inget kali ya, atau yang ini. Jadi benar-benar dari kepompong, bagaimana dia dari manusia lama yang akhirnya diubahkan Tuhan, transform jadi manusia baru gitu. Transformation. Kita pakai dari visi Paniko yang metamorfosinya luar biasa dari luar biasa ya pemirsa ya. Mungkin pemirsa yang atau jemaat CK7 pasti ingat nih dekorasi ini, karena saya sangat ingat dan tidak pernah terlupakan bagaimana message itu benar-benar so strong and powerful tentang bagaimana hidup kita diubahkan Tuhan dari manusia yang lama kepada manusia yang baru. Nah, tapi saya juga percaya selain lagu, selain dekor, tetapi juga ada musik yang mendukung, sehingga saya percaya musik Tuhan adakan juga untuk mendukung, ada message yang disampaikan. Nah, untuk Andreas sebagai music director dan arranger, bagaimana kamu bisa mentranslate ya? Mungkin translate, saya pakai kata translate dari skrip kata-kata menjadi musik. Sebuah tantangan ya, sebuah tantangan yang cukup berat dari
skrip yang hanya tulisan kertas bisa menjadi sesuatu pertunjukan yang hidup. Saya kan nggak mungkin orang baca skrip bisa membayangkan. Nah, di situ membutuhkan waktu, membutuhkan ide, dan pastinya membutuhkan hikmat dari Tuhan banget ya. Untuk gimana sih caranya kita sampein, karena musik juga kan yang membawa orang, membawa mood seseorang itu sambil nonton tuh. Mungkin kalau musiknya lagi, pertunjukannya lagi sedih, ya musiknya harus sedih, nggak mungkin kan jadi happy kan, nggak mungkin. Yes, benar. Jiwanya harus dapat seperti itu. Makanya dari musik nanti akan ke dancers, akan ke multimedia gitu, yang mendukung sebuah pertunjukan itu terjadi gitu. Memang dan penentuan elemen musik pun sangat berpengaruh dalam sebuah pertunjukan. Dari konsep dari Cimei, terus dari Koyan, mau nentuin apa nih, mau elemen apa yang ada gitu loh. Nah itu sangat mempengaruhi banget, kayak seperti itu sih. Nah itu tentu butuh banyak pengalaman untuk bisa dari kata-kata menjadi melodi ya. Bukan sesuatu yang semua orang punya, talenta yang semua orang punya. Nah, Andreas adalah orang yang menurut saya jenius dalam bidang musik, yang bisa mentranslate kata-kata skrip yang hanya black and white di atas kertas menjadi musik yang begitu menggelora, sehingga mood bisa didapatkan dan message itu bisa disampaikan. Besok jam 7 khusus dia aja. Besok. Kalau teman-teman mau tahu caranya gimana sampai detail-detailnya tuh besok jam 7. Nah, bagi teman-teman yang interested dalam bidang musik, music arranging, music production, nah besok Andreas akan ada di sini bersama-sama teman-teman live streaming. Dia akan menjelaskan lebih detail secara teknis bagaimana tuh dia bisa mentranslate skrip dan memproduksi dan mengeksekusi. Ya, luar biasa. Pastikan teman-teman ada dan tune in besok di GBPRJ YouTube dan Instagram. Nah, kalau boleh saya move on sedikit dari tadi tentang overall, kita akan move on tentang bagaimana work in progress. Ya, nah work in progress itu sudah ada musik, sudah tahu kira-kira gambarannya. Nah, itu bagaimana Cijeki? Work in progress itu kita bisa berjalan bersamaan. Saya tahu nih ada banyak orang, bagaimana kok bisa kita berjalan bersamaan tetapi ada satu goal yang sama gitu. Ya, seperti kata Cimei bilang, kita lakukan semuanya untuk Tuhan dan kita butuh urapan Roh Kudus. Jadi bagian aku biasanya urus kostum, props untuk choir, untuk drama, lalu birthday cake. Jadi mungkin untuk sebagian ya untuk seluruh lilin diaken kadang-kadang ya buat dasi scarf untuk diaken dan pengerja. Scarf untuk para pengerja. Jadi seperti yang bisa dilihat gambar di belakang, mungkin untuk sebagian, karena latar belakang saya bukan desainer sebetulnya, jadi boleh dibilang kasih karunia Tuhan ya. Jadi ini kita buat dari sketch, jadi dari tema yang ditentukan, lalu warna yang kita pilih sesuai dengan tema tahun ini apa, lalu stage yang akan kita bikin seperti apa, misalnya di stage yang grand atau tema the 60s atau apa, baru nanti dituangkan ke kostum-kostum untuk singers dan performers yang ada. Wah, jadi pemirsa tahu tuh sekarang bagaimana bisa selaras, ya mungkin kata itu ya, selaras event ini mungkin dari tim operasional pakai dasi yang sama, scarf yang sama, masuk dengan dekorasi di lobi seperti apa, masuk ke dalam seperti apa, itu diselaraskan ternyata. Ternyata ada orang di balik layar yang memikirkan dan mempersiapkannya dengan begitu jitu dan begitu perfect ya. Dan scarfnya pengerja sudah berapa tahun terakhir itu desain sendiri. Jadi nggak bisa dibeli di luar. Sampai kue jadi every cake has its story. Nah, this is the lady. Contohnya yang waktu anniversary tahun keberapa tuh yang kita pakai kue yang ada video mappingnya. Yang ada video mapping. Jadi kita ada bikin kue dengan video mapping. Mungkin nanti bisa dilihat. Nah ini bagian sisi depannya. Nah ini sisi belakangnya waktu acara pemotongan kue, sebelum acara pemotongan kue kita lakukan video mapping. Kaleidoskop dari GBI PRJ. Wow. Jadi ini kue ini? Ya ini kue. Wow. Ini sisi putihnya. Ya ini sisi yang putihnya. Jadi
gimana tuh Cerna? Ini apa? Maksudnya dari belakang atau dari depan atau memang dari dalam itu ada gambar-gambar seperti itu? Saya bingung. Bagaimana bisa Nanti luar biasa? Ciana akan jelaskan pada hari Jumat. Hari Hari Jumat. Ya. Hari Jumat. biar suspense sedikit. Semua dibuka hari ini. Ya pemirsa bisa lihat ya bagaimana kue dari kue yang simple. Kalau saya kue sih saya tinggal tiup doang. Tapi kalau tim kreatif bisa memikirkan sampai sekreatif itu, bisa ada kaleidoskop, bisa menjadi kaleidoskop yang luar biasa. Dan mungkin nanti terus ikuti YouTube GBIPRJ dan IG untuk tim multimedia sharing ya bagi teman-teman yang punya interest atau punya kesukaan di bidang multimedia, pasti akan dapat banyak ilmu karena akan dibagikan secara gratis. Dan saya lihat wow, wow, amazing ya. Nah, kalau misalnya pemilihan warna itu dapat idenya dari mana? Biasanya kalau warna, kita lihat dulu ini tahun ini kita ngadain ulah HUT yang keberapa. Kayak seperti tahun lalu kita HUT yang ke-22, itu pewarnaan internasional warnanya pink emerald. Nah, nanti dari warna itu kita lihat sama tema kita apakah cocok. Kalau cocok nanti kita akan combine dengan warna yang lain. Jadi warna tuh nggak main asal comot aja gitu. Semuanya sampai detil-detil sekecil-kecilnya itu kita pikirin. Wow, bisa lihat pemirsa teman-teman bahwa warna pun begitu menentukan ya, bisa membawa message itu bisa menjadi lebih strong lagi. Nah, kalau dekor, nah ini dekor. Dekor menurut saya di GBIPRJ saya selalu setiap tahun pas saya menginjakan kaki saya ke dalam gedung melihat dekor, pasti satu kata yang keluar dari mulut saya yaitu wow. Nah, mungkin Kominggus orang yang in charge di bidang dekorasi, kok bisa begitu luar biasa. Nah, kita itu dikerjakan sendiri kah? Punya gudang sendiri kah? Punya orang-orang sendiri kah? Atau bagaimana kok bisa tiba-tiba ada dekorasi yang luar biasa seperti ini? Kita punya gudang di lantai 10 yang gede banget. Jadi kita bisa kerja sendiri. Oh. Bercanda. No. Jadi anugerah Tuhan kita boleh bekerja sama dengan beberapa vendor decoration yang Tuhan percayakan untuk kita bisa kerjasama, dan tentu saja dengan ide-ide yang dari kita, ide-ide yang Cime dan Koyan dapatkan, kita saraskan lagi, dan dari situ kita seringkali meeting, dan mereka akan gambar ulang sesuai dengan apa yang Cime dan Koyan sudah. Nah, gambar ulang itu berapa bulan sebelum hari H? Wah, kalau saya sih hari langsung itu aja udah. Nah, kalau tim kreatif gimana bisa tuh? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan di Wow, 3 bulan sebelum hari 3 H, bulan. teman-teman, sudah ada working drawing ya? Iya. Digambar, lalu digambar lagi, Digambar lagi, digambar revisi lagi. sampai beberapa kali. Sampai sesuai dengan Koyan, Cime, oke, proof, baru jalan. Wah, jadi bukan hanya warna, bukan hanya lagu dan vokal, tetapi dekorasi pun diperhatikan sebegitu Betul, detailnya ya. betul. Sehingga itu menjadi bagian dari message Betul, ya. betul Nah, sekali. vendornya gimana? Cari vendor yang cocok dengan harga yang cocok, dengan dengan style yang cocok. Nah, mungkin Kominggus bisa Ya, jelasin. Itu sih anugerah Tuhan ya. Tuhan bisa kirimkan beberapa vendor yang bisa support kita punya event. Dan terus terang dengan apa yang sudah kita gariskan gitu loh, dan mereka bisa support. Dan puji Tuhan ada beberapa vendor baru yang Tuhan sudah kirimkan, itu anugerah Tuhan juga gitu loh. Oh, jadi networking juga penting. Betul. Ya, networking, bagaimana gereja ini treat the vendor, Betul. ya memperlakukan vendor juga penting ya. Betul sekali. Bahwa ternyata vendor itu bisa menjadi partner kita Setuju. di dalam acara. Nah, saya lihat ya di GBIPRJ CK7, tuh, di conference atau di acara-acara HUT, itu stylenya selalu berbeda. Dapat idenya dari mana? Ya kadang-kadang ada yang bisa begitu grand, kayak tadi Butterfly itu grand banget. Iya. Tiba-tiba ada, saya ingat tuh beberapa tahun yang lalu ada yang the 60s ya, yang retro. Retro. Nah Ya. itu kan nggak semua vendor bisa. Nah itu gimana pemilihannya bagaimana? It's from him, Setuju. Ya. Setuju. Setuju. right? Wow. And for him. Wow. Seberapa intens komunikasi dari tim kreatif ke vendor? Wah, itu setiap hari saya petokan. Setiap hari kita make sure bahwa apa yang sudah kita berikan itu sesuai, dan berapa kali kita meeting terus sampai benar-benar final baru kita eksekusi. Gitu.
Cuma Minggu kalau sudah mendekati hari H nggak tidur. Nggak tidur. Setiap hari datang ngecek. Ngecek betul sekali. Wow. Nah, cek relationship sama vendor, concepting juga sangat penting ya. Nah, pemirsa juga harus tahu bahwa dari tim kreatif ini kita bukan bekerja untuk gereja justru. Jadi mereka benar-benar all out melakukan ini sebagai bentuk pelayanan, volunteering. Tadi dibilang malah bisa sampai nggak bisa tidur, bahkan nggak tidur, dilarang tidur, dilarang tidur. Nggak boleh tidur. H-7 itu kita sudah standby, udah sibuk setengah mati. H-7 sudah sibuk luar biasa. Jangan tidur sebelum selesai. Sleeps only for babies. Tadi kalau boleh saya lihat dikembalikan lagi ke gambar tadi ada Chinese New Year ya, yang sangat menarik. Mungkin teman-teman bisa ditampilkan Ini di sebelum gambar. COVID-19. Oh, ini sebelum COVID-19. Wow. Jadi bisa dijelaskan ini Komingus apa sih? Kenapa sih kita ada desain seperti ini? Ini kebetulan kita mengangkat tema peranakan style. Oke. Udah gitu kita juga padukan dengan teknologi kekinian. Dan PRJ terkenal dengan update Cierna. Wow, ini. Nah, ini foto booth kita nih. Ini foto booth kita yang terakhir digital photo booth. Di bawah di bagian bawah ini kita pakai digital printing untuk apa namanya? Peranakan style punya keramik. Dan ini cari props ini setengah mati. karena peranakan style. Ini susah sekali nyarinya. Dan ada satu lagi beca. Nah, itu yang susah sekali Beca dicari. tadi, beca. Kebetulan becanya saya yang naikin. Bisa bayangkan teman-teman, saudara-saudaraku, kalau bukan becanya yang penting, tetapi beca ini bisa menjadi sesuatu yang bikin orang teringat-ingat lagi akan event yang membuat kita teringat akan ibadah kita pada Tuhan. Nah, tadi kalau boleh di slide back tentang photo booth. Nah, kenapa bisa ada photo booth? Ya, mungkin gereja-gereja lain nggak ada photo booth. Nah, tapi kita photo booth bisa sampai sebagus ini gitu, kayak ada di luar negeri. Itu bagaimana, Cierna? Ini dapat gambarnya dari mana itu? Itu apa di belakang itu? Apakah poster atau apa itu? Oh, udah pasti ini LED ya. Kalau poster kan hanya stylenya satu kali aja. Jadi ini kan. gambarnya ganti-ganti? Ganti-ganti. Ini ganti-ganti. Kita biasa siapkan 20 something gitu, sampai 30 background yang akan ganti-ganti terus. Jadi jemaat akan happy sekali untuk foto family foto booth di sini. Dan konsep yang Chinese New Year kemarin memang biasanya kita hanya lurus aja satu. Tapi kemarin saya dapat idenya ini harus ditambahin lagi. Tambah lagi, dan puji Tuhan kita punya vendor yang sangat support terhadap kita. Jadi kita punya ide begini, mereka bisa bantu untuk realisasikan. Gitu. Dan ini LED-nya jadi bentuknya tuh seperti L gitu. L ini L ini. Saya ingat waktu saya ada di situ, saya merasa seperti ada di rumah sendiri gitu ya. Ya, bagaimana tim kreatif ini memikirkan sampai sedetil itu. Selesai ibadah selesai, mereka bisa berfoto bersama keluarga ya. Tadi disediakan kursi-kursi, nanti suami istri bisa duduk, dan wow, begitu luar biasa, begitu mempesona, begitu memorable menurut saya. Bagaimana tim ini mempersiapkannya begitu detail ya. Nah, kalau dari saya ingat juga yang salah satu yang memorable adalah waktu ada tentara Gideon. Nah, mungkin Ko Edi bisa jelaskan nggak tuh tentara Gideon, kok bisa dapat ide tentara Gideon tuh dari? Nah, ini nih. Nah, ini. Ya, tentara Gideon ini kalau dari sisi dancer sebenarnya yang paling challenge buat kita. Ini yang paling deg-degan bikinnya karena kita memperhitungkan setiap langkah. Detik. Kita bermainnya dengan detik. Karena kita ini jumlah penariknya ada sekitar 100 lebih. Wow. Dan ini permainan dengan teknologi. Dia bermain animasi, begitu dia keluar kaki kanan melangkah, kita harus ready dengan orang yang realnya. Kanan juga, jadi kita seperti satu kesatuan, continuity. Jadi apa yang ada di animasi langsung kita keluar, kita langsung harus sambung dengan yang realnya. Dan itu ada satu sisi di sebelah kiri itu berbentuk seperti gunung ya, itu ya koyanya. Jadi berkelok-kelok bukit-bukit gitu, dan itu yang susah karena kita harus turun dari ketinggian berapa meter ya itu? 5 meter ya. Dari 5 meter itu kita harus turun dengan berapa ratus orang itu harus turun ke situ. Nah, ini pemirsa bisa lihat di screen di belakang bagaimana perpaduan LED
dengan orang asli. Ya, itu orang asli ya. Kok bisa seragamnya mirip? Kok langkahnya bisa mirip tuh gimana tuh Ko Edi tuh? Ada aba-aba atau gimana tuh? Ya itu memang susahnya di situ, emang kita yang menentukan menentukan langkah itu yang susah mungkin, tapi tetap harus ada. Ya kita biasa dengar satu komando. Biasa karena saya ada di belakang nggak bisa, mungkin komando dari depan dari Koyan. Biasa Koyan yang akan terus kasih kita aba-aba terus. Karena yang bisa melihat dari depan adalah Koyan dan Cimei. Jadi kita biasa di belakang kan saya tinggal nentuin langkah. Ayo kanan kanan. Jadi yang bisa ini turun dari gunung. Ini gunung, ini bukit nih. Bukit. Dari tinggian 5 meter nih. Wow. Bisa dilihat pemirsa kolaborasi mungkin berapa ratusan orang ya? Ya. Soldier, 100 terus lebih ya itu ya. ada tim multimedia, tim musik, ada orkestra, ada choir. Wow, luar biasa ya, begitu detail, begitu luar biasa. Nah, saya masih ingat ini begitu amazing. Mungkin seperti Asian Games gitu kali ya. Director. Wah, ini Koyan ya yang Oh, itu sampai di Ya, sampai jemaat ke juga ya? audience. Ya, ada di jemaat semuanya di Di row-nya. row-nya ada semua. Ada berapa row tuh? 5 row semuanya ada. Full. Wow. Wah, kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Nah, kalau saya boleh tahu, Koyan sebagai director, preparation-nya on the day itu seperti apa tuh? Preparation on the day, jadi yang tadi saya bilang Menuju hari H tuh gimana menuju tuh? hari H. Jadi kan tadi saya bilang kita kan butuh 3 bulan. Jadi awal kan Cimei skrip dari Cimei dulu, dia doa, dia minta tuntunan Puasa. dari Roh Kudus. Masuk menara doa. Kita di sini kita juga bantu doain Cimei biar cepat dapat. Jadi setelah skripnya sudah ada, nah balik ke maestro, ya, musik dari Andreas, dari musik di jalan. Jadi setelah musik sudah ada, nah itu akan dilempar ke masing-masing. Jadi itu semua karena Ke kita multimedia. sudah ke multimedia, ke Unified Dancers ya, dan kita udah percaya mereka, kita udah tahu mereka sangat dependable dan sangat responsible. Everything will be ready towards hari H. Ya. Musiknya juga harus ke lighting Iya. ya. Because kan dia harus Oh, jadi lighting itu ikutin musik Ikut juga? musik. Ya. Dan sound. Dan sound. Ya, jadi saling melengkapi lah. Jadi ada musik, ada hit musik, tapi tanpa ada hit lighting itu pasti orang akan melihat, oh ini ada hampa gitu. Tapi dengan adanya hit dari musik dan ditambah dengan lighting dan multimedia dan sound yang memang puji Tuhan kita punya sound yang cukup bagus ya. Jadi orang dengernya juga wah jadi gimana gitu. Tapi saya rasa juga kalau menurut pemikiran saya bukan sekedar fasilitasnya, tetapi yang saya bisa katakan orang-orang di belakang layar yang bekerja ya, ada soundman, kameramen, lighting, yang sebenarnya mereka nggak kelihatan, tetapi sebenarnya mereka kalau nggak ada mereka kita juga nggak ada apa-apanya. seperti sekarang ini ya. Ya, luar biasa. Nah, Koyan, kalau misalnya handle event, tadi kita bahas tentang PRJ. Nah, kalau event di gereja di cabang-cabang lain, itu udah terbiasa atau gimana tuh Oh, dinamikanya? sudah lumayan. Dari masing-masing cabang juga mereka sangat support. Ya. Dan dari tim kreatifnya mereka juga sangat bantu untuk preparationnya segala. Dan dengan juga tim musiknya, tim singersnya juga cukup bagus. They are very good. They are very good. Jadi mungkin bisa saya rangkumkan kekuatan CK7 adalah bagaimana kita bisa bekerja sama. Dan walaupun berbagai banyak gereja, jadi pemirsa yang tidak tahu kita mempunyai 8 cabang di area-area yang berbeda. Jadi teman-teman yang belum punya rumah rohani, tempat beribadah yang tetap, bisa join pada kami untuk kita sama-sama mencari Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal Dia bersama-sama dan ada di dalam komunitas. Ya. Nah, kita kembali lagi kepada malam hari ini. Nah, kalau tim ini dalam handle practice H-7 itu jadwal kalian seperti apa? Jadwal H-7 itu seperti apa? Andreas. kalau coba. dari musik H-7 cukup Padat. padat merayap. Padat merayap gitu, maksudnya kita udah latihan sampai saya latihannya setiap hari ya. Maksudnya dari sisi rekaman juga dari pagi sampai malam mungkin.
sorry saya cut dulu. Gimana kamu punya tim yang mau rela latihan setiap malam? Itu adalah semua Itu pengorbanan loh. Iya, itu kasih karunia dan anugerah Tuhan. Aku mengajak tim musik GBPRJ atau maupun cabang-cabang lain CK7 yang memang mereka mau bayar harga untuk berlatih, untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Wow. Gitu. Jadi aku juga selalu tekanin sama mereka, ayo kita bangun tim yang solid, Ya. karena tujuannya kayak satu, memuliakan nama Tuhan. Wow. Gitu. Jadi dari situ konsep itu kita bawa untuk latihan tuh jadi nggak ada beban apa-apa gitu. Oh, jadi nggak ada baper-baperan atau Baper apa? pasti ada ya, maksudnya kesulitan, terus Ah. wah ini lagi bosen, namanya latihan intens kan pasti ada boring ya. Itu pasti ada, cuman ya kita bisa atasi karena kita kan satu keluarga. Jadi namanya keluarga ya kita harus saling sharing, saling berbagi, iya saling menopang satu sama Ya, lain. big shout out buat pemusik dan singers GBPRJ yang bekerja dengan luar biasa. It's all juga karena jerih payah kita teman-teman juga. Nah, kalau dari singers, kalau dari pemusik saya tahu karena saya juga sedikit bisa main musik. Kalau musik itu elektronik. Iya. Bisa dimainkan setiap hari. Nah, kalau vokalis punya suara itu kita ngomong seharian aja ngomelin anak bisa habis suara. Iya. Nah, kalau penyanyi gimana schedule-nya? Schedule-nya juga sama, padat merayap. Tapi ya itu dia harus manage gitu. Kita juga mulai dari, jadi awalnya kita pas Andreas ciptain musik kita juga tentuin ini lagunya mau diapain sih gitu. Nah jadi begitu tentuin aransemen itu mulai dari worship leader sudah mulai latihan, terus habis itu diadaptasi ke singers, terus mulai belajar semuanya masing-masing. Begitu worship leader bisa, singers bisa, makin lama makin kompak, makin intens. Jadi harus lebih sering juga, tetap harus dipakai suaranya, tapi itu dia di maintain gitu. Jadi nggak dengan porsi yang berlebihan sampai habis gitu. Ntar pas hari bisa habis gitu kan, kalau misalnya powernya dipakai terus gitu. Jadi harus Nah, latihannya langsung bareng sama pemusik atau pisah dulu atau pisah gimana? dulu, pisah dulu. Pisah dulu. Berapa Iya. sesi pisah dulu? Sekitar 5-6 sesi Iya, ya, pisah dulu. Pisah 5-6 sesi. Terus gabungannya juga sekitar 5-6 sesi juga. Jadi sekitar kalau latihan sendiri bisa 12 kali latihan. 12 kali latihan, teman-teman. Menuju hari H. Iya, iya. 12 kali latihan. Itu satu event. Satu event. Bisa bayangkan CK7 banyak event sekali. Banyak Jadi latihan terus. Latihan terus ya. latihan terus. Nah, mungkin nanti akan dibahas lebih detail lagi dari sisi musik dan vokal. Iya. Persiapannya, tetapi boleh sedikit dong kasih bocoran malam hari ini. Nah, vokalis itu seberapa detail sampai harmoni, sampai seberapa? 12 kali latihan tuh. Detail banget karena gini, lagu yang kita bawakan di special performance itu mungkin sama lagunya, judulnya gitu dibawain di ibadah biasa. Cuman untuk special performance ada aransemen khusus gitu. Contohnya misalnya chorusnya ada modulasi diketukan keberapa, terus tiba-tiba bisa ganti lagu lain gitu. Terus habis itu bisa di medley dengan lagu apa lagi, dan tiba-tiba ntar ada dancer yang ketukannya berbeda. Contohnya yang tradisional ya, ada ganti-ganti jadi satu lagu bisa ganti-ganti style gitu, style musik gitu. Lagunya sama mungkin tapi musiknya yang kita beda dari Iya. bisa jadi musik Bali, Bisa jadi musik Padang, Jawa. Minang, Jawa, tapi lagu yang sama. Nah itu kan challenge buat singers Dan gitu tentu untuk pasti ada latihan. cara bernyanyi yang Betul, berbeda. iya caranya yang berbeda. Waduh, saya cuma bisa bernyanyi di dalam kamar mandi ya. Kalau mereka bisa dengan style yang berbeda-beda. Iya, iya. Truly akan ada special session ya, hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu. Hari Rabu, teman-teman, vokalis, para singer, pelayan gereja, kalau mau lebih tahu lagi dan belajar, bisa tune in hari Rabu, akan dikupas tuntas gitu ya, tentang vokal. Nah, mungkin kita ada waktu 10 menit, karena IG live sangat limited, hanya 1 jam. Ya, teman-teman pemirsa yang ada di rumah, ingat, jangan lupa, boleh bertanya. Nah, waktu ini kita akan ambil break 2 menit. Teman-teman boleh ajukan pertanyaan di IG atau di YouTube, dan nanti kalau misalnya ada waktu kita bisa bahas, bisa tanyakan, mungkin mau tanya tentang dekor, silahkan. Tanya tentang bagaimana bernegosiasi, silahkan. Bagaimana mengumpulkan dancers, bagaimana menyatukan, memadukan personalitas yang berbeda-beda, bisa ditanya, ya, atau teknis bisa ditanya. Nah, tadi kita sudah bahas tentang the day, H-7.
H-7 dari sisi musik, H-7 dari sisi vokal. Nah, yang ini satu ini, H-7 dari sisi dancers. Ya, tadi kalau pemusik elektronik bisa dipukul terus tiap hari, vokalis tadi diatur powernya dan segala macam. Nah, dancers kan paling fisik. Nah, bagaimana tuh latihannya berapa kali dalam H-7 itu? Jadi kalau dancer itu biasanya latihan 3 minggu sebelumnya. Jadi kita ngambil latihan Senin sampai Jumat karena Sabtu biasa kita libur karena Minggu akan pelayanan. Jadi tunggu. Jadi Minggu tetap pelayanan? ya harus. Tetap lah. Wow. Harus. Pun jadi Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat kita latihan selama 2 minggu. Nah, masuki minggu ketiga adalah minggu kita harus gladi kotor dan gladi bersih. Jadi kita punya 2 kali preparation lagi. Gladi kotor biasa kita ambil H-5 dan gladi bersihnya H-2, 3 ya. 2, biasa H-2. Oke. Oke, dan biasanya susah-susahnya itu adalah waktu di gladi kotor. Karena biasa kita dapat waktu latihan selama 2 minggu itu, kita cuma dapat musik mentah kan, jadi yang cuman musiknya nggak full. Kita sudah latihan. Tapi ternyata begitu di gladi kotor, itu kita baru bertemu nih. Saya ketemu dengan singer, baru ketemu setelah dengan bagi tugas, kumpul masing-masing lalu berkumpul ya, lagi gitu. itu di H-5. Nah, di situ itu ada susahnya karena apa yang biasa kita latih ternyata begitu di gladi kotor, oh ada vokal yang harusnya bridging, oh ini ternyata ada vokal salah nih nggak bisa masuk. Jadi di situ penyesuaian kita, sinkronisasinya. Penyesuaian. Ya, Penyesuaian. dari musik, dari singer. Jadi kita harus penyesuaian lagi, bagi tugas lagi. Nah, biasanya begitu kita udah tahu di gladi kotor, mulai itu kerja keras lagi di hari berikutnya sampai untuk ketemu lagi di Masing-masing lagi gitu. ya, jadi dancer juga akan latihan lagi di hari berikutnya sampai ketemu lagi di gladi bersih. Gladi bersih itu H-2 itu harus benar-benar perfect. Jadi kalau di hari di gladi bersih itu kita nggak benar-benar perfect, kita nggak akan selesai, nggak boleh pulang pokoknya. Wah, nggak boleh pulang. Kita nggak boleh pulang. Nah, gladi bersih itu sudah tes panggung atau belum? Oh ya, udah tes panggung. Jadi seolah-olah udah hari H. Ya, benar. Oh, dengan kostum dan dengan semua live music ya. Iya. Wah, itu andilnya dekor tuh. Wow. Dan plus di hari-harinya juga sih. Nah, saya tahu nih. Nah, jadi kalau pemusik setiap hari, vokalis setiap hari, dancer setiap hari. Nah, dekornya kapan? Dekornya kapan? Karena saya tahu ruangannya dipakai juga masih ada kelas-kelas seperti aktivitas gereja seperti biasanya. Ada ibadah tadi kita bahas. Nah, hari Minggu masih ada ibadah. Lalu pasti ada latihan-latihan untuk hari ibadah. Hari ibadah. Nah, dekornya kapan masuknya tuh? Tiba-tiba ting bisa jadi. Biasanya hari H-7 itu di hari Minggu terakhir. Ya. Di Minggu ibadah terakhir itu selesai, vendor-vendor baru mulai masuk. Tapi kan sering terjadi kadang-kadang ada acara lain, Oh, iya. event. Jadi pemirsa kita juga tempat yang ibadah kita pakai kadang-kadang dipakai untuk Betul. acara lain, penyewaan lain. Nah, itu gimana tuh memanage? Biasanya sih kita udah koordinasi dengan pihak ICC, biasanya sudah diblok Ici ya. Ya, khusus yang untuk di ICC kita biasanya tetap bisa dekor, hanya yang ruang yang sebelah. Nah, itu biasanya Last berapa minute. kali itu hari hari Sabtunya Sabtu. itu masih ada acara mereka. Betul. Wow. Ada wedding. Masih ada wedding. Jadi, Jadi, saya udah pengalaman berapa kali itu yang tim vokalnya udah datang, sayanya belum pulang. Wow. Karena masih ngurusin pemasangan LED, lighting dan lain sebagainya, termasuk dengan pengerja-pengerja juga yang in charge di hari itu. Ya. Dan singer-singer, dancer itu udah pada datang untuk make up. Wow. Kitanya belum pulang. Jadi pemirsa untuk membawa kembali ke dalam konteks gereja kita, kalau HUT itu bisa didatangkan, berapa orang yang datang? Kalau HUT, kalau kita sebut HUT itu biasanya kita juga sekalian perayaan Natal. Ya, di awal Desember sebelum banyak orang pergi ke holiday. Nah, itu berapa banyak tuh Erna biasa yang hadir? Ya, bisa sekitar 5 sampai 6.000 karena kita menggunakan 2 ballroom. Satu sesi. Satu sesi. Satu hari. Satu hari hari, ada berapa? satu hari itu 4 sesi. Satu sesi 5 sampai 6.000 orang. Iya. Satu hari ada 4 4 kali. sesi, Empat ya. kali. Bisa bayangkan teman-teman bagaimana memanage bukan hanya the ibadahnya dan special presentation, tetapi juga ada sisi memanage crowd. Iya. Ya, dan mungkin nanti tim operasional Tim operasional. JBPRJ akan sharing bagaimana managing crowd dan bagaimana alur
orang jalan yang bertubi-tubi itu bisa diatur dengan in out. Bisa bayangkan teman-teman 6.000 orang masuk, 6.000 orang mau keluar, 6.000 orang masuk. Ya. Traffic control kita Traffic control. luar biasa. Oh Timnya. yes, Traffic Control Ministry di GBI PRJ CK7 Luar yang saya dengar dan saya lihat sendiri dengan mata saya adalah salah satu yang the best. Ya, would bagaimana agree. mereka bisa memanage, bayangkan 5.000 orang keluar, 5.000 orang masuk. Ya, dan karena 5.000 orang itu tidak cukup di ballroom kita. Ya, Betul makanya ya? kita pakai 2 ballroom. Jadi kita pakai 2 ballroom. Nah, 2 ballroom itu kadang-kadang ballroom yang satunya masih disewa orang lain, H-1, dan hanya ada kesempatan, bayangkan pemirsa dan saudara-saudaraku yang dikasihi, dekorasi masuk, Amin 7. enggak, yang di Ya, ballroom yang satu, last minute. Ya, jadi tadi dekor belum selesai, singers sudah masuk untuk persiapan hari H. Wow, luar biasa ya. By God's grace. By God's grace ya. Jadi maksudnya saya membahas ini untuk menaruh konteks bagaimana gereja kami mempunyai orang-orang yang luar biasa. Bukan hanya di tim kreatif, kita juga bersyukur mempunyai tim operasional yang luar biasa ya, yang bisa menopang berjalannya acara dengan luar biasa. Nah, kalau hari H, nah sebagai Koyan sebagai director, yang saya tahu kalau acara sebesar ini dengan melibatkan ratusan orang pasti ada tension. Nah, bagaimana? Tension. Ya itu harus doa puasa dulu. Tension enggak lah. Kita sudah biasa kerja sama together. Nggak ngaku. Kita biasa udah kerja sama together. Yang sudah saling mengerti dan saling forgiving. Saling forgiving. But everybody is professional. So we know what we have to do and we do it. Yeah. We do it and get it done. Yeah. Get it done. So jadi hari H itu biasa pagi kita tuh pasti ada run through lagi. Yeah. Pagi-pagi jam 5 pagi kita run through lagi sekali itu to make sure everything is in place. Ya. So puji Tuhan every time sih run well. No glitches. No. Pasti ada lah. Masa nggak ada glitches, semua perfect. By His grace, everything goes pretty well every time. Wow. Most of the time. Dan kalau ada sesuatu yang nggak sesuai, langsung diselesaikan. Ya. Dengan Jadi baik ya. mungkin nanti kita akan setiap ibadah kita akan review lagi. Jadi kalau ada glitches, ada kekurangan mana kita akan perbaiki. Wow. Kalau boleh saya tahu tadi bicara tentang hari H, run terus sekali lagi kita datang jam 5. Iya. Nah, kalau pemusik dan singer datang jam berapa? Nah, supaya pemirsa tahu nih, di balik semua yang luar biasa itu, mereka harus membayar harga seperti apa? Nah, mungkin pemusik atau Kalau singer? musik, Kalau singers, kalau singers nih yang pagi kita nih. mulai make up jam 1 pagi. Jam 1 pagi. Dan si singer itu mereka jam 1 pagi dan pelayanan 4 kali. Iya. Pulangnya jam berapa? Pulangnya sampai jam 7, Sampai jam 8 malam. Sampai ibadah selesai. Sampai ibadah selesai. Jam 1 pagi datang ke gereja untuk persiapan, pulang jam 7 malam. Wow, jadi mereka bukan hanya orang-orang bertalenta, tapi orang-orang yang mau bayar harga buat Tuhan ya. Wow, saya nggak bisa bayangkan saya datang ke gereja jam 1 dan saya pulang jam 7 malam. Wow, luar biasa. Nah, mungkin saya selingi dengan pertanyaan. Ya, saya selingi dengan pertanyaan ya. Tadi ada pertanyaan masuk. Kalau boleh saya bacakan. Ya, tadi ada pertanyaan. Nah, ini dari Peter Owen ya, menanyakan di YouTube ya. Ya, God bless you Peter. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kak, namaku Peter Owen. Mau nanya, gimana sih caranya buat drama yang bener-bener keren? Yang bener-bener all out banget kayak tentang drama Jumat Agung, Kebangkitan Tuhan Yesus dan lain-lainnya. Nah, ini pertanyaan yang baik karena biasanya hari-hari Jumat Agung, hari Kebangkitan, Christmas, itu kan orang sudah tahu ceritanya. Ya, itu yang sulit kan kadang-kadang. Kalau saya sebagai pembicara juga paling sulit adalah berbicara untuk event-event seperti itu karena orang udah tahu ujungnya seperti apa. Nah, bagaimana tim kreatif itu mengolah sehingga ada ide yang fresh dan message yang sama, message tentang kebangkitan atau kematian Tuhan Yesus itu bisa disampaikan dengan baik. Mungkin Cimei bisa
sharing? Kemarin ini kita juga bawakan tema The Lamb of God. Menurut saya, Anak domba Tuhan. ya, The Lamb of Anak God. domba Allah. Jadi setiap kali message-nya adalah of course untuk memuliakan Tuhan, ya. Cuma tidak mesti harus ambil dari cerita Alkitab kan. Yang penting message-nya adalah tentang Dia, ya. Oh sorry, saya cut dulu. Bukan selalu plek sesuai dengan ayat-ayat Alkitab, tetapi Bible based kan? Yes, it's not about, let's say it's not about Tuhan Yesus lahir di manger. Tidak disandiwarakan lagi gitu ya? Ya, tetapi kita packagingnya bagaimana ujung-ujungnya memuliakan Tuhan, tetapi storyline-nya itu yang kita buat pertanyaannya bagaimana to make it grand. Jadi grandnya packagingnya tentu musik yang harus keren. Musik mendukung. Tetapi juga ada momen-momennya yang dimana silence speaks 1,000 words, speaks volume ya. Jadi kita juga ada pakai momen-momen itu. Jadi bervariasi dari climax dan yang bawah. Kalau semakin beda menurut saya itu akan powerful. Oh, jadi ada di desain ada climaxnya, ada bawahnya Ya, gitu ya. jadi dari bawah kita naik, terus kita turun, there's a movement, ya. Dinamika. Jadi powerful yang deliverynya. Jadi lagu juga pun begitu, dari yang soft, terus kita naik sampai klimaks. Ada klimaksnya. Terus dari packagingnya, misalnya dari performers, ya kan, dari tim Unified Dance, bagaimana membawa penontonnya, jemaatnya supaya mendapatkan itu. Dan seringkali juga dari Yan dia akan ada special effects, ya, yang menunjang. Jadi itu semua membawa the wow effect, ya. Wow, semoga pertanyaannya dijawab dengan luar I biasa. Dan memang mungkin di dalam menjawab, Cimei bisa menjawab dengan baik. Tetapi mungkin kalau boleh saya tambahkan pengalaman. Pengalaman menggarap, tulis skrip, dan pengalaman-pengalaman itu yang juga menentukan. Ya. Nah, mungkin saya bisa kasih contoh adalah dapat idenya dari mana? Dapat idenya hanya lewat gereja-gereja lain atau dapat ide dari event-event? Mungkin tadi Ko Edi ada sebut ke China ya, untuk lihat event, dan itu bukan event Kristen tentunya, tapi musical drama profesional, dan dari situ bisa ditangkap gitu. Iya, mungkin Cimei juga sering ya, kita sama-sama mungkin sering lihat, jadi ada pertunjukan di mana yang kita bisa ambil nih. Misal kalau kita waktu itu, waktu ke China kita ngelihat ada orang bisa bermain menarinya di atas air itu misalnya. Terus atau satu ini dia propertinya itu berbentuk kipas tapi bisa muncul dari bawah air. Berbentuk seperti kipas. Nah, seperti teknik seperti itu yang mungkin yang kita harus pelajarin. Tapi nanti kita bisa kembangkan lagi di event apa nih yang cocok untuk event berikutnya gitu. Dan biasanya kita udah berembuk, terus mungkin Cimei dan Koyan yang akan bagus ya pakai ini atau ada ide ini, nanti kita tinggal kembangin seperti apa gitu. Oh, pantes di event-event CK7 yang sering terjadi adalah hal-hal baru gitu. Ya, seperti tadi Tentara Gideon itu saya belum pernah lihat sebelumnya ya. Dan lalu juga ada banyak juga hal-hal teknis yang ternyata bisa dipelajari bukan hanya di lingkungan gereja, tapi di profesional musical drama ya. Tentu kita tidak harus menjadi seperti mereka, tetapi secara teknis kita bisa ambil dan kita bisa cocokkan kepada konsep yang kita punya gitu ya. Semoga menjawab Peter Owen, Tuhan berkati. Ya, saya akan lanjut lagi untuk tentang di belakang layar. Bagaimana, seberapa penting role pendoa-pendoa. Ya, saya tahu gereja GBI PRJ CK7 adalah gereja yang suka berdoa, ya, baik itu doa fajar atau menara doa, adalah generator. Gereja ini bisa menjadi gereja yang luar biasa besar, dan juga bukan hanya sekedar besar, tetapi benar-benar Christ-centered dan bisa memproduksi event-event
yang luar biasa. Nah, menurut Koyan, role pendoa seperti apa? Very very important, sangat-sangat penting, sangat-sangat penting. Soalnya mereka selalu dari awal acara tuh kita sudah minta pendoa untuk mendampingi tim kreatif. Jadi dari awal kita udah minta mereka bantu doa supaya kita bisa dapat ide yang something new, something different, dan sampai ke hari H. Jadi mereka tuh tetap bantu kita punya doa untuk kita punya semua tim, bukan hanya kita, tapi cuma kita punya dancers, kita punya singers, kita punya musicians, semua everybody in good health, everybody well and ready. So pendoa very very important. Jadi untuk para pendoa, pelayanan kalian sangat berharga di hadapan Tuhan. Ya. Dan mungkin kadang-kadang tidak kelihatan hasilnya, tetapi percayalah bahwa bagi tim kreatif CK7, doa syafaat yang dinaikkan oleh teman-teman pendoa itu sangat berarti. Dari awal, tadi dibahas dari awal, dari konsep minta Tuhan hikmat, dari work in progress, bahkan sampai eksekusi ya. Nah, saya akan lanjutkan lagi, ada beberapa pertanyaan. Ya. Gimana? Oh, Shalom. Ini dari Gracio Yobel. Ada pertanyaan. Terima kasih Gracio, Tuhan berkati. Terima kasih pertanyaannya. Shalom, mau tanya, bagaimana cara untuk ikut bergabung melayani dalam tim kreatif CK7? God bless you all, tim kreatif CK7. Teman-teman out there, ini adalah juga kesempatan buat creative team meminta teman-teman yang punya hati untuk melayani dalam creative performances, events, mohon hubungi kami dengan senang sekali. Ini adalah kerinduan kami di sini dan sudah lama kami juga mendoakan supaya Tuhan terus kirim orang. Ya, apakah dari makeup, stylist, couturier, terus apalagi Stage management, lighting guy, stage. Kita sangat perlu dan kita sangat welcome. Oke. Ya. Mungkin step pertama adalah menjadi jemaat GBPRJ dulu, lalu bisa ditanyakan ke sekretariat tentang join cool dan juga tahap-tahap menjadi pengerja. Dan nanti pada saat mengisi formulir ada departemen-departemen yang perlu diisi dan di situ mungkin bisa diisi dan dengan berjalannya waktu kita akan pasti banyak event-event, mungkin tidak langsung ikut event besar tetapi dalam skala-skala kecil bisa kita libatkan banyak orang. Tentu saya percaya banyak teman-teman, saudara-saudara, anak-anak muda yang luar biasa talentanya. Dan kami justru berdoa dengan acara ini bukan untuk show off, tetapi justru mengundang Cime supaya ada orang-orang yang punya hati, punya talenta yang bisa disalurkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, pertanyaan berikutnya dari Gracio, dia tanya, apakah harus punya background skill kreatif? Karena saya pribadi sangat suka multimedia, katanya. Wah, aduh. Iya. Dijawab hari kelima. Dijawab hari kelima. Jadi Gracio tune in ke hari kelima. Cierna dan timnya akan membahas tentang skill-skill dan apa yang diperlukan untuk bisa melayani di tim multimedia. Oke, saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Christoph Elvan. God bless you Christoph untuk pertanyaannya. Pertanyaannya ditujukan mungkin bagi Kak Andreas dan Kak Truli. Kak, namaku Christoph Elvan. Setiap ada lagu yang baru, latihannya sampai berapa lama untuk tim yang main musik? Oh, jadi untuk Andreas. Berapa lama lagu baru? Lagu baru sebenarnya nggak lama ya. Dalam satu hari pun kalau misalnya satu lagu, 1, 2 atau 3 lagu mungkin itu bisa dicapai dalam satu hari. Dan kebetulan kalau setiap event CK7, aku selalu buat partitur. Jadi partitur yang berbentuk not balok udah pasti semua tinggal baca, paling aku tinggal kasih tahu nih moodnya mau begini, goalnya mau begini, baru langsung ya secara nggak langsung mereka udah tahu pattern-patternnya. Jadi dan mungkin partitur sangat membantu banget ya dalam proses latihan, karena kalau nggak ada partitur setiap pemain musik harus nguliknya berbeda-beda, harus nyocokin lagi. Tapi kalau udah ada partitur
yang dibuat oleh arranger, dia bisa mempercepat dan mempersingkat waktu latihan. Wow. Itu pasti. Jadi kalau boleh saya rangkum, sebagai musisi juga harus mempunyai standar skill yang mumpuni. Kenapa? Karena tadi seperti dibahas, dengan event yang sangat banyak, dengan complicated, akhirnya diperlukan partitur, membaca not balok. Itu satu skill yang esensial sebagai pemusik ya, supaya bisa menjadi bagian dari tim, tentu di CK7. Ya, oke. Terima kasih untuk jawabannya Andreas dan juga God bless you Christoph. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi nih untuk Katruli katanya. Dengan jadwal latihan singer yang padat menjelang event, apakah ada konsumsi atau vitamin khusus agar pita suara tetap terjaga? Ada Apa? air putih anget. Air putih Dan hangat. istirahat yang cukup. Dan istirahat yang cukup ya. Jadi kalau saya suka kasih tahu tim saya biasanya menjelang hari H, jauhkan handphone dari tempat tidur, jangan nonton drama Korea malam-malam, istirahat. Iya. Ya, itu kuncinya. Karena penyanyi memang obatnya cuma satu, cukup tidur. Cukup tidur. Iya. Ya. Nah, jadi tidur itu ternyata bagian dari profesionalism. Betul. Ya, kalau kita tidak bisa mengatur waktu kita, hidup kita, keseharian kita, prioritas kita, berarti kita belum menjadi seseorang yang profesional. Yes. Ya. Oke. Semoga menjawab. Oke, kita akan masuk ke dalam mungkin pertanyaan terakhir. Saya mau tanya nih, apakah pernah ada gesekan antara tim kreatif? Ya, teman-teman tadi sudah lihat bahwa orang-orang yang berpotensi satu, orang-orang yang profesional, orang-orang yang perfeksionis, pasti pernah nggak ada gesekan-gesekan pribadi. Nah, karena itu yang menentukan apakah tim ini menjadi tim yang solid atau tidak. Ada yang mungkin mau menjawab? Coba, ini coba. Kita semua karena yang tadi saya sampaikan Radi, kita karena saling respect ya, dan we have fun, ya, plenty of it ya. Cuman kalau pada hari H, direktur kita, our director, kadang kan bisa karena dia harus orchestrate begitu banyak bagian, ya, dari lighting, multimedia, singers, dancers, ya, everyone. Ya, kadang he can lose his cool, ya. Tetapi ya, we still love him no matter what. Ya, ya, jadi gesekan pasti ada, tetapi kayaknya buat kita ya biasa aja ya. Biasa aja. Jadi kuncinya mungkin biasakanlah ada gesekan dan belajar untuk resolve it dengan dewasa ya, Koyan ya. Nah, biasanya setelah ada gesekan gimana? Reconcile lagi atau? Oh ya, kita tuh it's just for the moment. At the moment. Hanya untuk saat itu saja ada gesekan. Itu aja, tapi setelah itu udah oke. Pergi makan. Pergi makan. Pergi makan. Oke. Fellowship lagi. Jadi untuk para pelayan Tuhan, mungkin pesan yang bisa disampaikan dari pertanyaan terakhir ini adalah dalam pelayanan selalu ada gesekan. Ya. Dan yang membuat kita murni di hadapan Tuhan adalah apakah kita mau saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling terus move on dan melayani Tuhan tanpa embel-embel di belakang. Ya, jadi tadi Koyan dengan begitu luar biasa dikatakan bahwa just for the moment ada gesekan nggak apa-apa, tetapi setelah itu kita makan-makan lagi ya. Ya, ternyata di tim kreatif CK7 juga ada gesekan tentunya, tetapi untuk menjadi tim yang solid, terus maju ke depan, semangat melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik. Mungkin malam hari ini sesi sudah berakhir, bisa tune in untuk besok pemusik ya. Pemusik akan menjelaskan secara detail teknis dalam persiapan special presentation. Dan saya berdoa untuk teman-teman pemirsa yang sudah tune in, terima kasih banyak sudah mau mendengarkan kami berceloteh dan berpresentasi. Kami berdoa ini bisa menjadi berkat buat teman-teman dalam pelayananmu, dalam keseharianmu, di dalam profesional workplace teman-teman. Bawa ini untuk bisa menjadi bagian dari hidup kita masing-masing. Ya, tadi professionalism, humility, dan saling respect. Ya, kita akan akhiri malam hari ini. Kami berdoa untuk teman-teman pemirsa yang ada di rumah selalu sehat, selalu ikuti anjuran pemerintah, dan jangan lupa ibadah.
ya di masa PSBB ini Gereja GBIPRJ Group CK7 mengadakan banyak sekali live streaming ibadah di YouTube GBIPRJ. Subscribe, di situ akan ada tekan loncengnya supaya setiap kali ada konten baru teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya. Nah, di hari Minggu kami selalu akan ada live streaming ibadah raya, live streaming ibadah raya Mandarin, live streaming youth dan JC, live streaming sekolah minggu bahasa Indonesia, sekolah minggu bahasa Inggris, dan juga ada King's Kids ya, bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus juga ada ibadahnya live streaming. Wow, luar biasa tim multimedia. Jadi Bapak Ibu, tidak ada alasan lagi untuk kita berhenti beribadah. Social distancing boleh, tetapi spiritual distancing jangan. Amin. Haleluya. Dari kami, tim kreatif CK7, kami mengucapkan terima kasih, dan kami akan katakan shalom, God bless you, Tuhan memberkati. God bless you.